Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi di YouTube channel aku, Dinda Ibrahim. Dan di video kali ini aku bakal bawain lagi segmen kisah-kisah. Tapi kali ini namanya bukan Kidandin alias kisah teladan Dinda, tapi kok banyak sapinya ya. Tapi di video kali ini kita bakal bahas kisah dongeng-dongeng waktu zaman kecil dulu, dimana kisahnya ini yang sebenar-benarnya tidak seperti yang sering kita dengar waktu kita kecil-kecil dulu. Dan kalian pasti punya kan cerita atau satu dongeng yang paling kalian favoritkan. Kalau aku dulu tuh lebih senang Cinderella, dimana waktu itu aku sering banget beli CD-nya. Dan waktu itu sempat hilang CD-nya dan aku beli lagi karena aku suka banget sama cerita Cinderella itu. Tapi kalian tahu nggak sih kisah-kisah dongeng yang waktu itu kita diceritakan selalu happy ending, dimana pangeran dan putrinya itu menikah, lalu kemudian jadi keluarga yang bahagia. Namun di kisah aslinya atau di cerita aslinya tidak seperti yang pernah kita dengar waktu kecil dulu. Alias banyak kisah-kisah sadis atau menyeramkan yang terjadi pada cerita sesungguhnya. Dan bahkan itu tidak layak untuk didengarin sama anak-anak. Makanya ceritanya ada beberapa bagian yang diubah supaya sesuai dengan cerita anak-anak. Jadi di sini aku udah ngumpulin beberapa kisah dongeng, yaitu cerita-cerita dari Disney yang waktu itu kita dengarkan selalu happy ending, selalu bahagia. Padahal di kisah aslinya yang diceritakan di dalam novel-novelnya itu selalu berakhir dengan sadis atau tragis. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, aku minta bantuan kalian untuk klik tombol like, comment, dan subscribe YouTube channel ini supaya aku lebih semangat lagi untuk update video-video baru untuk kalian semua. Coba klik tombol subscribe-nya, aku tunggu sampai 5 detik ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah subscribe. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Cerita pertama adalah sebuah dongeng yang sangat terkenal, yaitu Cinderella. Siapa sih dari kalian yang gak tahu cerita yang seromantis ini? Dimana pada kisah aslinya terjadi sebuah hal yang sangat sadis atau tragis yang tidak banyak diketahui oleh banyak orang. Dimana kisah yang kita dengar adalah Cinderella ini seorang gadis cantik yang dijadikan pembantu oleh ibu tirinya dan mempunyai 2 kakak tiri yang sangat jahat kepadanya. Dan singkat cerita, Cinderella pun menikah dengan seorang pangeran yang disebabkan karena sepatu kaca yang waktu itu ketika di malam pesta tertinggal di istana pangeran tersebut. Kemudian mereka pun menikah dan akhirnya hidup bahagia. Jadi di kisah aslinya ini sebenarnya ditulis oleh The Grimm Brother atau Grimm bersaudara, dimana di kisah sebenarnya kedua kakak tiri Cinderella ini disuruh oleh ibunya untuk memotong tumit kakinya agar sepatu kaca itu pas di kaki mereka. Namun di kisah sebenarnya ini sepatu itu terbuat dari emas, sedangkan yang kita dengar waktu di kisah zaman kecil dulu sepatunya itu terbuat dari kaca. Dan di situ ceritanya ibunya itu menyuruh kedua anaknya ini untuk memotong tumit kakinya supaya pas di sepatu emas itu, dan benar-benar dipotong oleh kedua anak itu. Jadi kakinya dipotong tapi ternyata tetap tidak muat. Akhirnya mereka berdua tetap gagal dan pangeran mengetahui hal tersebut dikarenakan sebuah merpati membisiki ke pangeran bahwa ada darah di sepatu emas itu. Jadi ini cerita sebenarnya tragis banget, sadis banget, dan gak cocok banget kalau diceritain oleh anak-anak, apalagi kita waktu masih kecil. Pada saat pernikahan Cinderella dan si pangeran, akhirnya kedua kakaknya itu datang untuk cari muka gitu guys, cari simpati kepada Cinderella dan pangeran. Tapi dikarenakan sikap jahat mereka selama hidupnya, akhirnya ada sebuah burung yang mematuk kedua mata kedua kakak tiri Cinderella ini sehingga berdarah dan sampai buta. Yang artinya di sini ada sisi pembelajarannya bahwa kita tuh nggak boleh berbuat jahat kepada siapapun karena nanti bakal ada azabnya teman-teman. Tapi kalau untuk diceritain ke anak kecil kayaknya nggak pantas banget gitu. Kalau misalnya kalian jahat, mata kalian bakal dipatuk oleh burung. What? Lalu kisah yang kedua ada cerita dongeng dari The Little Mermaid. Pada versi Disney atau versi yang selalu kita tahu, yang kita dengar, diceritakan bahwa seorang putri duyung yang bernama Ariel sedang jatuh cinta kepada seorang pangeran, dan pangeran itu bernama Eric.
Dan Ariel ini melakukan berbagai macam cara supaya si pangeran ini juga suka padanya. Dan singkat cerita, pangeran pun suka juga kepada si Ariel. Dan permasalahannya si Duyung ini gak punya kaki. Akhirnya ayah dari Putri Duyung Ariel ini, yang juga seorang penguasa laut, mengabulkan permintaan si Ariel ini untuk mempunyai kaki dan merestui hubungan si Ariel dan Erik ini, dan mengubah si Putri Duyung Ariel ini memiliki sebuah kaki dan menjadi seorang manusia. Jadi si Ariel ini udah nggak jadi duyung lagi, dan Ariel dan Erik pun menikah dan hidup bahagia. Nah, pada cerita aslinya, kisah ini ditulis oleh Hans Christian Andersen. Di novelnya, dia bercerita bahwa sebenarnya ada tokoh lain, yaitu seorang penyihir. Jadi yang membuat si Ariel ini menjadi seorang manusia adalah si penyihir ini. Tetapi penyihir ini tidak memberikan hal itu secara cuma-cuma, jadi ada syaratnya. Penyihirnya ini menawarkan kayak treat gitu kepada si Ariel. Kalau kamu bisa, oke, kamu bakal punya kaki. Tapi setiap langkah yang kamu lakukan, kamu bakal ngerasain sakit seperti lagi ngeinjek beling gitu guys. Jadi ngerasa kayak punya kaki tapi dalam kesakitan. Dan juga si cowoknya, si pangeran ini juga harus membalas cinta dari si Ariel ini. Jika cintanya itu terbalas, cintanya terbalas. Maka jika cinta si Ariel tadi dibalas oleh si pangeran, kaki tadi bakal jadi permanen. Tapi kalau nggak dibalas, maka si Ariel ini bakal mati. Dan si Ariel ini kepedean, oke lah gue ambil tuh tantangan. Karena dia ngerasa si cowoknya ini juga bakal suka sama dia. Jadi dia menerima persetujuan dari si penyihir itu. Tetapi ternyata si pangeran ini menolak cintanya si Duyung itu mentah-mentah guys. Dan malah menikahi perempuan lain. Lalu si Duyung yang malang ini tadi kayaknya pasrah banget. Ya udahlah, mungkin aku gak bisa dapetin hati si cowok ini. Dan dia juga siap untuk mati karena tadi persyaratannya dia bakal mati kalau cintanya ditolak. Namun ternyata si penyihir ini menawarkan solusi lagi kepada si Ariel. Kalau kamu gak mau mati, kamu harus ngebunuh si pangeran itu. Tetapi karena cinta matinya si Duyung tadi kepada pangeran, jadi dia gak sampai hati gitu guys buat ngebunuh si pangeran itu tadi. Dan si penyihir ini ngasih sebuah senjata gitu kepada Ariel untuk membunuh si pangeran tadi. Tapi karena cinta matinya si Ariel ini kepada pangeran, karena udah bucin banget gitu guys, dia nggak sampai hati buat ngebunuh si pangeran itu. Dia ngelempar senjata itu ke lautan dan akhirnya si Duyung tadi itu mati. Jadi ini kayak definisi bucin yang sesungguhnya gitu guys. Rela mati demi orang yang dicintai. Iya. Dan si cowoknya itu kayak PHP banget gitu guys. Dan fakta menariknya adalah kisah ini tuh sebenarnya pengalaman pribadi atau pengalaman dari pengarang itu sendiri guys. Jadi dia itu mencintai seorang pria yang bernama Edward Collins, alias mereka itu gay. Tetapi si pengarang ini, si Hans ini tadi tidak bisa mendapatkan cinta Edward Collins tadi, karena si Edward harus menikahi perempuan pada saat itu. Jadi si Hans tadi menumpahkan kesedihannya di dalam cerita The Little Mermaid ini tadi. Dan si Hans tadi memiliki kayak fantasi atau halusinasi kalau dia itu sosok yang ada di Ariel tersebut. Tapi kan si Hans ini laki-laki ya, si Ariel perempuan. Apa mungkin Putri Duyung itu adalah... Oke, next ke cerita selanjutnya dari kisah yang agak unik juga waktu kecil, yaitu Pinocchio yang mempunyai hidung panjang jika dia berbohong. Di cerita versi Disney-nya, di situ kan dia itu seorang bocah yang terbuat dari kayu yang diberikan sebuah anugerah bisa hidup dan kemudian tinggal bersama seorang kakek. Dan apabila si Pinocchio ini berkata bohong, maka hidung dari si Pinocchio ini akan memanjang. Dan singkat cerita, si Pinocchio ini ditelan oleh paus dan kemudian mati. Tapi karena si Pinocchio ini tadi kayak bocah kayu yang baik hati, akhirnya ada si peri biru yang memberikan lagi nyawa kedua untuk si Pinocchio ini guys. Dan kemudian dia menjadi manusia seutuhnya. Tetapi di kisah aslinya yang ditulis oleh seorang pengarang yang bernama Carlo Collodi, sosok Pinocchio ini benar-benar gila banget teman-teman. Di kisah aslinya, bocah Pinocchio ini benar-benar anak yang sangat nakal, bahkan sering banget membuat perbuatan kriminal. Dimana ketika dia diberi kehidupan dan diberi kesempatan untuk bisa berjalan, dia itu melakukan sesuatu dengan seenak hatinya aja gitu.
seperti dia sering banget mencuri barang-barang orang lain. Dan sosok kakek yang menjadi pemilik Pinocchio ini sampai kewalahan melihat tingkah laku Pinocchio ini yang kurang ajar banget gitu guys. Dan juga si Pinocchio ini kan sering banget berbohong, udah nakal sering bohong juga. Dimana ada satu ketika dia itu berbohong mengenai kakek Geppetto ini tadi. Dia mengatakan bahwa kakek Geppetto ini sangat sering menyiksa dia. Dan polisi pun menahan Geppetto, bahkan memenjarakan si kakek Geppetto tadi. Dan lagi si Pinocchio ini kemudian membunuh si Jimmy Jangkrik karena si Jimmy Jangkrik ini tadi sempat menasehati dia. Dan si Pinocchio ini tadi nggak mau dinasehati, akhirnya dia membunuh si Jimmy Jangkrik itu guys. Jadi kayak si Pinocchio ini tadi sudahlah bocah suka mencuri, nakal, suka berbohong, suka ngebunuh juga. Dan di kisah aslinya si Pinocchio ini mati bukan karena ditelan paus, tapi dikarenakan si Pinocchio ini mencuri emas, kemudian ketahuan oleh warga, lalu dikejar dan digantung oleh warga di sebuah pohon. Dia digantung oleh warga di sebuah pohon sampai dia mati. Jadi ini kisah yang Lalu kisah selanjutnya adalah The Sleeping Beauty, dimana di kisah ini ada sebuah tokoh yang bernama Aurora. By the way, si Aurora ini adalah salah satu tokoh princess yang paling aku suka. Di versi Disney-nya atau di versi yang sering kita dengar, ada seorang putri yang bernama Aurora yang tertidur karena terkena jarum atau kutukan penyihir. Lalu dia dicium oleh pangeran, kemudian Aurora bangun dan akhirnya mereka berdua menikah. Tetapi di kisah sebenarnya yang ditulis oleh Giambattista Basile, aku nggak tahu gimana nyebutin namanya, maaf kalau salah. Ini adalah cerita yang paling dari semuanya, paling gila. Jadi di kisahnya ini adalah seorang raja nggak sengaja nemuin sebuah kastil di mana tempat putri Aurora itu tadi tidur. Dan ceritanya itu sama kayak yang sering kita dengar, dia kayak terkena kutukan karena tertusuk jarum gitu. Kemudian dia tertidur di sebuah kastil, lalu si raja ini kayak nggak sengaja gitu nemuin dia di sebuah kastil itu dan mengetuk pintu, tapi nggak ada jawaban. Akhirnya si raja ini masuk ke dalam kastil itu secara paksa dan menemukan seorang putri yang sedang tertidur. Karena si raja ini gak berhasil membangunkan si putri, raja ini kemudian memperkosa si putri tersebut dan meninggalkannya setelah selesai. Padahal si raja ini sudah mempunyai istri. Putri tidur itu yang tadinya sudah sempat diperkosa oleh si raja, akhirnya melahirkan anak kembar. Jadi kayak anaknya itu lahir aja gitu guys, tapi dia masih dalam keadaan tidur. Lalu si anak itu tadi menghisap jari dari putri tidur sampai terkeluarlah jarum dari kutukan itu tadi. Dan akhirnya putrinya terbangun. Jadi di cerita aslinya itu si putri itu tadi bukan terbangun karena dicium pangeran, tapi karena jarum kutukannya itu tadi udah keluar dikarenakan dihisap oleh anaknya. Mengetahui si putri ini tadi udah terbangun dari tidurnya, raja yang tadi memperkosa si putri dan merupakan bapak dari anak-anak itu tadi menghampiri putri tidur itu dan kemudian jatuh cinta. Jadi seperti ya emang rajanya ini tuh suka sama si putri. Lalu kemudian si ratu yang merupakan istri sah dari si raja kayak nggak terima dong ada pelakor dalam rumah tangga mereka. Sehingga dia memiliki niat untuk mencoba membunuh kedua anak dari hubungan gelap raja dan putri tidur itu tadi. Tetapi usaha pembunuhan itu gagal dan malah raja ini marah dan kemudian membakar si ratu hidup-hidup sampai ratu pun meninggal. Lalu setelah ratu ini meninggal, raja pun menikah dengan putri tidur tadi dan mereka pun hidup bahagia. Sebenarnya siapa yang pelakor guys? Lalu yang terakhir ada cerita dari Snow White, di mana di versi Disney-nya atau versi kisahnya diceritakan bahwa si Snow White ini kabur dari rumah karena ada ibu tiri yang ingin mencoba untuk membunuhnya. Kemudian Snow White ini bertemu dengan para kurcaci, 7 orang kurcaci, dan kemudian tinggal bersama para kurcaci yang lucu-lucu itu. Tetapi ada jalan buruk di mana Snow White memakan sebuah apel dari seorang penyihir, itu adalah ibu tirinya, yang apel itu merupakan apel beracun. Kemudian si Snow White itu kayak tertidur atau setengah meninggal gitulah, sama mirip ceritanya kayak si putri Aurora tadi. Dan seorang pangeran berkuda putih datang kemudian mencium si Snow White, lalu si Snow White bangun, menikah, happy ending.
Dan ibu tirinya ini tadi matinya itu kayak disambar petir atau jatuh dari tebing, itu nggak tahu deh. Di cerita aslinya, kisah ini juga ditulis oleh The Grimm Brother atau Grimm bersaudara, yang rata-rata cerita mereka itu dark banget. Diceritakan di mana si Snow White yang tinggal bersama 7 kurcaci itu, jadi kayak sosok mereka itu udah tua tapi punya tubuh yang kecil gitu guys. Cuma di hutan tersebut, karena si Snow White ini merupakan satu-satunya wanita, ia kemudian dipakai bergiliran oleh para 7 kurcaci itu. Dimana mau gak mau si Snow White ini harus memuaskan nafsu dari 7 kurcaci itu guys, daripada ia dibunuh oleh ibu tirinya. Gila banget kan? Gak mungkin cerita kayak gini diceritain ke anak-anak. Dan si Snow White ini bangun bukan karena dicium pangeran, boro-boro dicium. Jadi si pangeran ini nekat ngebawa si Snow White ini pakai kayak peti kaca untuk dibawa ke kastilnya dia. Tapi di dalam perjalanannya itu si peti kacanya itu pecah, yang ngebuat si Snow White-nya itu jatuh. Lalu kemudian apel yang ada di dalam perutnya itu keluar. Karena dia jatuh, kemudian si Snow White-nya itu sadar. Jadi kayak nggak ada romantis-romantisnya gitu kayak di cerita-cerita. Sedangkan si ibu tirinya tadi, si penyihir itu meninggal karena ketika pernikahan si Snow White ini dengan pangeran, ibu tirinya itu diundang, tetapi ibu tirinya itu disuruh memakai sepatu, tetapi sepatunya itu sepatu besi yang sudah dipanaskan. Jadinya si ibu tirinya itu kayak kepanasan, loncat-loncat gitu guys, dan sampailah ibu tirinya meninggal. Oke guys, itulah tadi cerita dongeng yang dimana dari versi aslinya dengan versi yang sering kita dengar itu sangat jauh berbeda. Jadi cerita-cerita yang aku pilih ini adalah cerita-cerita yang sangat terkenal, yang kita tahu tapi ternyata memiliki versi gelap yang sangat sadis dan menyeramkan. Sebenarnya masih banyak lagi kisah-kisah Disney yang memiliki kisah asli yang sangat menyeramkan, tapi karena nggak cukup, mungkin nanti aku bakal bikin part 2-nya. Jadi kisah-kisah ini tuh kayak real ya teman-teman, jadi bukan kayak hoax gitu, karena memang ada novelnya dan ada pengarangnya. Kemudian diambil alih oleh pihak Disney, kemudian dijadikan suatu cerita yang layak untuk diceritakan oleh anak-anak. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton videonya. Semoga dari video ini ada beberapa pelajaran yang bisa teman-teman ambil. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.